penyalahgunaan posisi dominan, yang mana anggota ini terdiri dari Kamaluddin Simamora, Siti Masyita, Zahra Zeta Donita, Frans Togi Simbolon, dan Nurlaila Sari. Rangkap jabatan: seseorang yang sedang menduduki jabatan sebagai direksi maupun menjadi komisaris di suatu perusahaan pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi direksi maupun komisaris pada perusahaan lain apabila perusahaan-perusahaan tersebut berada dalam pasar yang bersangkutan dalam hal atau keterkaitan yang erat dalam bidang atau jenis usaha atau secara bersamaan untuk menguasai pangsa pasar, baik dia dalam hal jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 melarang terjadinya bentuk-bentuk hubungan kepengurusan terafiliasi atau rangkap jabatan. Hal demikian sangatlah dilarang untuk memiliki jabatan rangkap. Seseorang yang telah menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris dari suatu perusahaan dilarang secara bersamaan merangkap menjadi komisaris pada perusahaan lain dengan syarat: yang pertama, berada dalam pasar yang bersangkutan atau hal yang sama; yang kedua, memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang atau jenis usaha. Tolak ukur yang diberikan undang-undang untuk menentukan apakah perusahaan-perusahaan memiliki keterkaitan yang erat apabila perusahaan-perusahaan tersebut saling mendukung atau berhubungan langsung dalam proses produksi, pemasaran, dan pemasaran produksi. Maka hal demikian sangatlah dilarang yang mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Larangan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam hal rangkap jabatan meliputi: 1. Jabatan rangkap secara vertikal; yang kedua, jabatan rangkap secara horizontal. Seterusnya, kepemilikan saham mayoritas. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 melarang pelaku usaha tertentu untuk memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan usaha dalam hal yang sama pada pasar yang sama, atau mendirikan beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama pada pasar yang jika memiliki yang dapat mengakibatkan: yang pertama, satu pelaku usaha atau kelompok usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu; yang kedua, dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha yang menguasai dari 75% pangsa pasar dari jenis barang atau jasa tertentu. Batasan dan pengertian saham mayoritas tidak dapat ditafsirkan dengan undang-undang lain. Hal ini dikarenakan kekhususan dari Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang mencegah terjadinya pemutusan kekuatan ekonomi. Selain untuk menentukan pelanggaran, Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terdapat dua perspektif, yakni perspektif minimalis dan maksimalis. Merger dalam perspektif peraturan perundang-undangan Indonesia dapat dilihat sebagai berikut. Merger adalah pergabungan dari dua badan usaha atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu badan usaha dan melikuidasi badan usaha lainnya yang menggabung menurut Pasal 1 Angka 9 UU Nomor 40 Tahun 2007. Merger adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseorangan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseorangan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasifa dari perseorangan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perseorangan yang menerima penggabungan, dan selanjutnya status badan hukum perseorangan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum. Jadi merger adalah bergabungnya satu perusahaan atau lebih dengan perusahaan yang telah ada sebelumnya. Semenjak satu perusahaan yang menerima merger disebut surviving firm atau pihak yang mengeluarkan saham issuer firm.
Perusahaan yang bubar setelah merger disebut merger fine. Perusahaan hasil merger diharapkan akan memiliki ukuran lebih besar. Merger secara sederhana adalah tindakan pelaku usaha yang mengakibatkan satu, terciptanya konsentrasi kendali dari beberapa pelaku usaha yang sebelumnya independen kepada satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha, atau dua, beralihnya suatu kendali dari satu pelaku usaha kepada pelaku usaha lainnya yang sebelumnya masing-masing independen sehingga menciptakan konsentrasi pengendalian atau konsentrasi pasar. Akuisisi berasal dari kata acquisition Latin dan acquisition Inggris. Makna harfiah akuisisi adalah membeli atau mendapatkan sesuatu atau objek untuk ditambahkan pada sesuatu atau objek yang telah dimiliki sebelumnya. Akuisisi adalah bentuk pengambilan kepemilikan perusahaan oleh pihak pengakuisisi sehingga dapat mengakibatkan berpindahnya kendali atas perusahaan yang diambil alih tersebut. Ada beberapa definisi akuisisi dari beberapa sumber perundang-undangan. Akuisisi adalah pengambilan seluruh atau sebagian saham dari suatu perusahaan yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perusahaan tersebut. Akuisisi dimaksudkan perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham perseorangan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseorangan tersebut. Biasanya pihak pengakuisisi memiliki ukuran yang lebih besar dibanding dengan diakuisisi. Adapun yang dimaksud dengan pengendalian yang terpapar pada pengertian di atas adalah kekuatan berupa kekuasaan untuk A. mengatur kebijakan keuangan dan operasi perusahaan, B. mengangkat dan memberhentikan manajemen, dan C. mendapatkan hak suara mayoritas dalam rapat direksi. Dengan adanya pengendalian tersebut, maka pengakuisisi akan mendapatkan manfaat dari perusahaan yang diakuisisi. Berbeda dengan merger, akuisisi tidak menyebabkan pihak lain bubar sebagai entitas hukum. Perusahaan yang terlihat dalam akuisisi secara yuridis masih tak berdiri dan beroperasi secara independen, tetapi telah terjadi pengalihan pengendalian oleh pihak pengakuisisi. Konsolidasi atau peleburan adalah penggabungan dari dua perusahaan atau lebih dengan cara melikuidasi semua perusahaan tersebut dan dengan cara yang sama didirikan satu perusahaan baru yang mengambil alih semua kekayaan dan kewajiban dari perusahaan-perusahaan yang bubar itu. Konsolidasi atau peleburan merupakan bentuk khusus merger di mana dua perusahaan atau lebih bersama-sama meleburkan diri dan membentuk satu perusahaan baru. Sinonim kata ini adalah amalgamasi. Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1998, konsolidasi atau peleburan adalah pembuatan hukum yang dilakukan oleh dua dan masing-masing perseroan yang meleburkan diri menjadi bubar. Sebagai tambahan, ketiga jenis strategi ekspansi usaha di atas adalah termasuk jenis pengambil alihan atau disebut juga takeover. Alasan-alasan yang mendasari terjadinya pengambil alihan saham atau takeover adalah: yang pertama, memperbesar usaha perusahaan dengan gabungnya perusahaan yang lebih mandiri atau lebih tinggi daya saingannya, maka perusahaan yang kecil sekalipun akan menjadi lebih besar dan dapat tertolong dari segi operasional, pemasaran, dan pemasukan. Yang kedua, mengoptimalkan operasional manajerial tanpa berpindah ke industri yang lain. Maka sebuah perusahaan yang berada pada fase menonton ataupun sedang mundur dari akan rawan kehilangan para eksekutif muda yang potensial, dan hal ini dapat mempercepat kemunduran perusahaan. Namun bila perusahaan tersebut segera menggabungkan diri dengan perusahaan maju lainnya, maka perusahaan tersebut dapat segera dihindari. Yang ketiga, mengurangi resiko, meminimalkan tekanan biaya finansial dan menghindari kebangkrutan. Dengan penggabungan kekayaan bersama, likuiditas perusahaan meningkat dan dengan berbagai keunggulan yang lebih kompetitif, perusahaan dapat menguasai pasar yang luas. Yang keempat, menghindari pengambil alihan secara paksa. Dengan menggabungkan diri dengan perusahaan lain, maka akan ada peningkatan penguasaan pasar dan dapat meningkatkan kebebalan dari adanya kemungkinan terjadinya pengembalian secara paksa oleh perusahaan lain. Secara lebih jelas, peleburan dalam pasal 1 ayat 2 pasal 1 angka 2 Peraturan KPU nomor 1 tahun 2009
dimaksudkan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau badan usaha atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu perseroan atau badan usaha yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasipa dari perseroan, badan usaha yang meleburkan diri dan perseroan atau badan usaha yang meleburkan diri berakhir karena hukum. Pandangan hukum Islam terhadap rangkap jabatan. Pandangan hukum Islam terhadap rangkap jabatan pada dasarnya tidak melarang secara tegas, namun sangat tergantung pada niat dan kemampuan individu yang memegang jabatan tersebut. Islam menekankan prinsip amanah, keadilan dan kemampuan dalam menjalankan tugas. Jika seseorang dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan baik dan tidak mengabaikan kewajiban serta tidak menimbulkan konflik kepentingan atau ketidakadilan, maka rangkap jabatan dapat diterima. Namun, jika rangkap jabatan menyebabkan ketidaknyamanan dalam melaksanakan tugas dengan adil atau merugikan pihak lain, hal ini bertentangan dengan ajaran Islam yang menurut keadilan dan amanah. Oleh karena itu, rangkap jabatan harus mempertimbangkan aspek efektivitas, integritas, dan dampaknya terhadap masyarakat. Pandangan hukum Islam terhadap kepemilikan saham mayoritas. Kepemilikan saham mayoritas dalam perspektif hukum Islam diperbolehkan asalkan memenuhi syarat-syarat syariah yang ditetapkan. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, investasi dalam saham dianggap halal selama tidak melanggar prinsip-prinsip Islam, seperti terlibat dalam perjudian, riba, atau memproduksi barang haram. Saham merupakan bentuk kepemilikan ekuitas yang mencerminkan kepemilikan atas aset perusahaan, dan pemenang saham dan pemegang saham mayoritas memiliki hak untuk mengambil keputusan strategi dalam pengelolaan perusahaan. Namun penting bagi pemilik saham mayoritas untuk memastikan bahwa perusahaan yang dimiliki tidak terlibat dalam aktivitas yang bertentangan dengan syariat, sehingga kepemilikan tersebut tetap berada dalam koridor hukum Islam. Pandangan hukum Islam terhadap merger, akuisisi, konsolidasi. Pandangan hukum Islam terhadap merger, akuisisi, dan konsolidasi. Perusahaan pada dasarnya diperbolehkan selama proses tersebut dilakukan dengan memenuhi prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, transparansi, dan tidak melibatkan praktik yang diharamkan seperti riba, penipuan, atau kegiatan haram lainnya. Islam mengajarkan bahwa tidak setiap transaksi bisnis harus dilakukan dengan itikat baik dan saling menguntungkan tanpa merugikan pihak manapun. Merger atau akuisisi yang mengarah pada penguatan ekonomi dan pemberdayaan umat dapat diterima, asalkan tidak menciptakan monopoli atau penindasan terhadap pesaing atau konsumen. Konsolidasi perusahaan juga dapat dianggap sah jika bertujuan untuk efisiensi, meningkatkan layanan, dan menguntungkan masyarakat, serta menghindari praktik-praktik yang merugikan dan tidak adil. Namun, jika merger atau akuisisi dilakukan dengan niat untuk menguasai pasar secara tidak adil atau menindas pihak lain, maka tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam. Contoh kasus rangkap jabatan perkara nomor 01/KPPUL/2003 oleh PT Persero, Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia. Majelis KPPU menyatakan bahwa terlapor secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 26 huruf B Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pada saat dilakukan pemeriksaan, terdapat 2 orang direktur terlapor yang menjadi komisaris pada saksi 1, yaitu Emir Syah Satar yang menjabat sebagai direktur keuangan terlapor dan Wiradharma Bagus Oka yang menjabat sebagai direktur strategi dan umum terlapor. Bahwa dalam rapat sinergi terlapor dengan saksi 1 tanggal 10 September 1999, 28 Januari tahun 2000, 13 Maret tahun 2000, 18 Desember tahun 2000, 8 Oktober tahun 2001, dan 15 Februari tahun 2002. Emir Syah Satar dan Wiradharma Bagus Oka baik secara bersama-sama maupun sendiri mengikuti rapat tersebut yang diantaranya membahas mengenai 2 akses, bahwa PT Garuda memiliki saham terbesar pada saksi 1 sebesar 95%
sehingga menempatkan dua orang direksinya, yaitu Emir Syahsatar dan Wiradharma Bagus Oka sebagai komisaris saksi 1. Keberadaan dua orang direksi terlapor sebagai komisaris saksi 1 menimbulkan konflik kepentingan karena kegiatan usaha terlapor dan saksi 1 saling berkaitan. Dalam rapat-rapat sinergi antara terlapor dengan saksi 1 yang membahas masalah dual akses, setidak-tidaknya satu di antara dua orang direksi terlapor yang menjadi komisaris saksi 1 selalu mengikuti rapat tersebut, yang salah satu hasil kesepakatannya adalah distribusi tiket PT Garuda di wilayah Indonesia hanya dilakukan melalui sistem Abasus. Sebagai kesepakatan tersebut di atas menghambat penyedia CRS lain dalam memasarkan sistemnya, karena alasan utama pemilihan CRS oleh Biro Perjalanan Wisata adalah berdasarkan kemudahan mendapatkan akses untuk reservasi dan booking tiket domestik PT Garuda. Pada pasal 26 huruf B Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, direksi atau komisaris, bahwa sampai saat pemeriksaan dilakukan terdapat dua orang anggota direksi terlapor, yaitu Emir Syahsatar dan Wiradharma Bagus Oka yang menjadi komisaris saksi 1, menimbang bahwa pada rapat sinergi antara terlapor dan saksi 1 tanggal 18 Desember tahun 2000 yang menekankan kembali kebijakan dual akses hanya dilakukan dengan sistem Abasus, termasuk juga dihadiri oleh Emir Syahsatar dan Wiradharma Bagus Oka yang pada saat itu bertindak sebagai wakil dari PT Garuda. Yang kedua, memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang atau jenis usaha, bahwa sistem Abasus yang dimiliki oleh saksi 1 merupakan sistem yang memadukan suatu paket software untuk menjalankan berbagai fungsi, termasuk pemesanan tempat di pesawat terbang, jadwal pemesanan untuk berbagai pelayanan udara, mobil dan hotel, pemesanan tiket otomatis dan tampilan biaya pesawat terbang di Indonesia. 3. Persaingan usaha tidak sehat. PT Garuda merupakan maskapai penerbangan flag carrier Indonesia yang memiliki pangsa pasar domestik sebesar 46,84% berdasarkan nilai penjualan dan 40,81% berdasarkan jumlah penumpang. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan ketentuan pasal 50 huruf D tentang hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, bahwa ketentuan pasal 50 huruf D menyebutkan yang dikecualikan dari ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah perjanjian dalam rangka keagendaan yang isinya tidak memuat ketentuan untuk memasuk kembali barang dan atau jasa dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan. Adapun contoh kasus kepemilikan saham mayoritas yaitu pada putusan perkara nomor 5/KPPUL/2002. Perkara ini berawal dari laporan tentang adanya dugaan pelanggaran undang-undang anti monopoli dalam bidang perbioskopan. Dalam hal ini terjadi kepemilikan saham mayoritas yang dilakukan oleh PT Nusantara Sejahtera Raya secara sah dan meyakinkan melanggar undang-undang atau melanggar pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Majelis memerintahkan PT Nusantara untuk mengurangi kepemilikan sahamnya di PT Intra Mandiri dan atau PT Weidu Mitra dalam bentuk menjual atau mengalihkan saham kepemilikannya kepada pihak lain atau mengambil tindakan lain. Majelis juga menemukan bukti-bukti bahwa PT Nusantara Sejahtera Raya adalah pemilik saham di beberapa perusahaan perbioskopan di beberapa kota dengan komposisi kepemilikan sebagai berikut: pemilik 70% saham di PT Kartika Insani Raya yang memiliki bioskop Hollywood KC21 Jakarta,
sebagai pemilik 50% saham di PT Gading Adi Permai yang memiliki bioskop Gading 21 Jakarta sebagai pemilik 66,67% saham di PT Sanggar Usaha Mandiri yang memiliki bioskop Citra 21 Semarang sebagai pemilik 66,67% saham PT Pan Mitra Sembada yang memiliki bioskop Kartini 21 Lampung, Telanai 21 Jambi, Studio 21 Batam, Studio 21 Samarinda, Studio 21 Makassar, dan Studio 21 Manado sebagai pemilik 70% saham PT Lia Anugrah Semesta yang memiliki bioskop Cinere 21 Bogor, Sartika 21 Bogor, Depok 21 Depok, BSD 21 Serpong, Dipo Karawaci 21 Tangerang, Modern 21 Tangerang, Pamulang 21 Pamulang, dan Cilegon 21. Sebagai pemilik 75% saham PT Perisai Permata Buana yang memiliki bioskop Empire 21 Medan, Tamrin 21 Medan, dan Gajah 21 Aceh, PT Perisai Permata Buana bekerja sama dengan pemilik gedung Plaza Medan dengan komposisi bagi hasil 75% dan 25% memiliki bioskop Plaza 21 Medan. PT Perisai Permata Buana bekerja sama dengan pemilik gedung dengan komposisi bagi hasil 50% dan 50% memiliki bioskop Studio Perisai 12-3 tahun 21 Medan sebagai pemilik 70% saham PT Karisma Maju Abadi yang memiliki bioskop Metropolitan 21 Bekasi, Pratama 21 Bekasi, Lipo City 21 Cikarang, PSM 21 Bandung, Kiara 21 Bandung, Cimahi 21 Bandung, dan Greg 21 Cirebon. PT Karisma Maju Abadi dan PT Trimanunggal BHG Lestari membentuk PT Trimanunggal Lestari Indah Raya dengan komposisi kepemilikan saham 75% PT Karisma Maju Abadi dan 25% PT Trimanunggal Lestari memiliki bioskop Studio Cirebon sebagai pemilik 98% saham di PT Indra Mandiri yang memiliki bioskop JM21 Surabaya, Surabaya Theater 21, dan Galeria 21 Denpasar.